Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat-sobat KRL TV. Di kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Penjual Gorengan yang Tersesat ke Pasar Jin. Bagi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa terlebih dahulu untuk mendukung dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dan langsung saja ke ceritanya. Namaku Rojak. Aku jualan gorengan keliling, biasa muter-muter kampung sampai sore. Gorengan yang aku bawa ya standar lah, tahu isi, bakwan, pisang goreng, dan tempe tepung. Biasanya sih laku, apalagi kalau pas hujan gerimis, orang-orang pada cari cemilan hangat. Nah, kejadian aneh ini bermula waktu aku nyoba lewat jalan pintas. Katanya sih lebih dekat ke kampung sebelah. Dan aku pikir siapa tahu rezeki lebih banyak kalau area jualanku makin luas. Waktu itu sore menjelang maghrib. Aku dorong gerobak lewat jalan setapak yang katanya tembus ke arah timur. Jalanannya agak becek tapi masih bisa dilewati. Dan anehnya makin jauh masuk ke jalan itu bro, suasananya makin sunyi, nggak ada suara burung, nggak ada suara motor. Padahal biasanya daerah sini rame banget. Tiba-tiba bro, aku lihat ada semacam pasar. Tapi pasarnya beda, gerobak-gerobaknya tua, penjualnya pakai baju zaman dulu. Kayak baju lurik dan kain jari. Tapi mereka rame, jualan sayur, ikan, jajanan, bahkan barang antik. Kupikir ini pasar tradisional yang belum aku kenal. Aku ikut masuk, nawarin gorengan. Dan anehnya bro, orang-orang langsung datang. Mereka berebut gorenganku. Bayar pakai uang, tapi bentuknya aneh, kayak uang zaman VOC. Ada juga yang bayar pakai koin emas kecil. Aku sempat menolak, tapi mereka bilang, "Tenang aja, ini sah di sini." Karena aku bingung, ya udahlah, aku masukin aja ke kaleng uang. Yang bikin merinding, mereka semua ngomongnya pelan, matanya kosong dan gak ada yang makan gorengannya langsung. Mereka cuma pegang dan senyum aneh. Aku mulai curiga. Pas aku mau cabut, salah satu penjual, nenek-nenek yang jual jamu, nyamperin aku. Dia bisik pelan, "Cepat pulang sebelum azan Isya. Kalau tidak, kamu jadi salah satu dari kami." Jantungku langsung deg-degan. Aku dorong gerobak secepat mungkin ke arah aku datang tadi. Tapi jalan keluarnya berubah. Aku panik, muter-muter, tapi selalu balik lagi ke pasar itu. Orang-orang yang tadi beli gorengan sekarang berdiri ngelilingin gerobakku. Mukanya berubah pucat, mata mereka kosong, mulutnya nganga semua. Aku bacain ayat kursi dalam hati sambil dorong gerobak semampuku. Dan entah kenapa bro, tiba-tiba aku udah ada di jalan biasa lagi. Di dekat masjid kampung, keringat dingin bercucuran, napas ngos-ngosan. Aku lihat jam udah hampir Isya. Sampai rumah, aku buka kaleng uang tadi. Semua uangnya berubah jadi daun kering. Bahkan gorengan di gerobakku udah basi semua. Bau anyir dan amis menyengat. Sejak itu bro, aku gak pernah lewat jalan pintas lagi. Apalagi dekat-dekat maghrib. Dan kalau ada yang nawarin pasar baru, aku tanya dulu itu pasar manusia apa bukan. Setelah kejadian itu, aku sempat trauma. Hampir seminggu aku nggak jualan. Tiap malam mimpi buruk. Mimpi suasana pasar itu remang-remang, bau amis dan tatapan kosong para pembeli yang rasanya kayak nancep di hati. Tapi hidup harus jalan ya. Uang tabungan makin menipis. Mau gak mau aku dorong lagi gerobak gorengan. Meski deg-degan tiap kali lewat persimpangan yang mengarah ke jalan setapak terkutuk itu.
Sampai suatu malam, tiba-tiba ada tetanggaku, sebut saja namanya Damin, datang ke rumah. Dia juga penjual keliling, tapi dagang cilok. Dia nanya, "Jak, itu benar kamu pernah jualan di pasar baru yang rame banget?" Aku langsung diam. Aku tahu arah obrolan ini kemana. Ada yang cerita, katanya kamu sempat jual gorengan ke pasar antik di tengah sawah. Katanya rame banget, bahkan gak habis-habis pembelinya, lanjut Damin. Aku cuma jawab, "Dam, itu bukan pasar manusia, jangan pernah ke sana." Tapi Damin malah ketawa. "Ah, masa sih? Malah bikin penasaran. Aku pengen coba ke sana besok sore. Barengan ya." Aku langsung nolak. "Enggak, kalau kamu maksa jangan ajak aku." Tapi dasar Damin, orangnya keras kepala. Besoknya dia tetap maksa ngajak. Karena khawatir, akhirnya aku ikut juga. Tapi kali ini aku bawa persiapan, air doa di botol kecil, tasbih dan bacaan perlindungan. Kami jalan lewat jalan setapak itu pas matahari mulai turun. Suasana langsung berubah kayak dulu, sunyi, dingin, tapi Damin malah semangat. Nah, ini benarkan jalannya, dan benar saja, pasar itu muncul lagi. Sama persis, rame tapi aneh. Lampu-lampu remang, orang-orang berseliweran tapi tanpa suara. Mereka tetap pakai baju zaman dulu. Aku udah mau mundur, tapi Damin keburu masuk. Dia tawarin ciloknya. Lagi-lagi, orang-orang pada nyamperin. Mereka rebutan ciloknya. Tapi ekspresi mereka masih sama, kosong dan senyum mengeri. Aku teriak, "Dam, ayo pulang, ini bukan tempat kita." Tapi Damin ketawa, "Rezeki nih, Jack, rezeki." Aku lihat tangannya yang megang uang, tapi uangnya penuh darah dan mukanya mulai pucat. Matanya merah, kayak nggak sadar diri. Aku semprot dia pakai air doa. Dia langsung jatuh, kejang sebentar, terus pingsan. Orang-orang di pasar itu langsung berhenti bergerak. Semuanya noleh ke arahku. Rasanya kayak ratusan mayat hidup mau nyamperin. Aku gak mikir lagi. Aku gendong Damin sebisaku. Lari secepat mungkin. Kali ini aku enggak baca apa-apa. Cuma teriak dalam hati, "Ya Allah, lindungi kami." Sampai akhirnya aku kepleset dan jatuh. Pas buka mata, aku udah ada di pinggir musola. Damin masih pingsan, tapi napasnya udah teratur. Beberapa hari kemudian, dia bangun, tapi dia gak inget apa-apa. Bahkan, dagangan ciloknya waktu itu gak ada sisa satupun. Dan uang di kantongnya berubah jadi potongan arang. Sejak saat itu, aku benar-benar tutup mulut, gak pernah cerita ke siapapun lagi soal pasar jin. Tapi tiap malam Jumat Kliwon, kadang aku masih dengar suara-suara pasar dari jauh, dari arah jalan setapak itu. Seperti ada yang memanggil, minta dijajakan gorengan lagi. Setelah kejadian itu, Damin pun berubah bro. Bukan cuma pendiam, tapi juga jadi sering bengong tengah malam. Matanya kosong, kayak lagi ngelihat sesuatu yang gak bisa aku lihat. Kadang aku lewat depan rumahnya, dan dia duduk di teras sambil pegang kantong plastik cilok yang kosong. Mulutnya komat kamit, kayak lagi nawarin dagangan. Aku sempat nanya, "Dam, ngapain malam-malam gitu?" Dia cuma jawab pelan, "Mereka nyari aku. Mereka cuma suka cilokku." Bulu kuduku langsung berdiri. Sejak itu, dia mulai jualan lagi. Tapi anehnya, dia gak keliling kampung. Dia dorong gerobaknya ke arah jalan setapak itu, yang udah lama gak ada orang berani lewati. Dan suatu malam, anakku yang paling kecil, Dimas, ngomong sesuatu yang bikin aku tambah takut. "Pak, tadi ada yang ngetok pintu, katanya mau beli gorengan. Tapi tangannya panjang banget, kukunya kayak paku. Dia bilang kangen sama rasa gorengan bapak." Aku langsung bangun, buka pintu. Gak ada siapa-siapa, tapi di depan pintu ada satu koin emas tua dan daun pisang yang dibungkus kayak buat bawa gorengan. Malam itu, aku gak bisa tidur.
Aku sholat, baca-baca doa sambil terus waspada. Tapi puncaknya terjadi 2 hari kemudian. Pagi-pagi, Damin menghilang. Gerobaknya ditemukan nyangkut di pinggir jalan setapak, tapi dia nggak ada. Orang-orang kampung mulai ribut. Katanya malam sebelumnya ada yang lihat Damin dorong gerobak masuk ke dalam kabut tebal di jalan itu. Aku ikut nyari bro, tapi yang kita temuin cuma bekas roda gerobak yang mengarah ke ladang kosong. Dan anehnya, tanah di situ bau amis. Bukan bau darah biasa, bau anyir bercampur aroma jamu, gorengan, dan sesuatu yang gak bisa dijelasin. Sejak itu, anakku Dimas makin sering ngelantur. Kadang malam-malam dia duduk di depan pintu sambil ngomong sendiri. Pak, si mbak yang beli pisang gorengan kemarin datang lagi. Tapi sekarang dia gak bawa kepala. Aku makin takut. Aku akhirnya mutusin buat berhenti jualan keliling. Gak kuat lagi. Gorengan-gorengan itu kayak jadi jembatan buat mereka datang lagi. Mereka yang dari pasar sana. Tapi kadang, ya kalau malam Jumat Kliwon, aku masih nemu daun pisang berisi uang koin di depan rumah. Bahkan pernah ada bau gorengan yang menyengat dari arah jalan setapak itu. Padahal gak ada siapa-siapa. Dan semalaman aku dengar suara, gorengannya enak bang, kapan jualan lagi? Setelah Damin hilang, hidupku gak pernah sama lagi. Aku udah berhenti jualan gorengan, tapi gangguan masih aja datang. Anakku Dimas makin aneh. Dia sering mimpi jalan di pasar yang sama persis kayak yang aku pernah masukin. Dia hafal letak warung-warungnya, tahu penjual jamu, bahkan bisa nyebut nama pembeli yang aku juga pernah lihat waktu di sana. Padahal aku gak pernah cerita detail ke dia. Dan di suatu malam, aku kebangun karena dengar suara orang goreng minyak di dapur. Padahal istri dan anakku semua lagi tidur. Waktu aku cek ke dapur, kompornya mati, tapi wajan masih panas dan bau pisang goreng semerbak. Jantungku langsung berdegup kencang. Di atas meja ada daun pisang yang dibuka sedikit. Isinya pisang goreng masih hangat dan 1 koin emas. Aku gak kuat. Besoknya aku bawa Dimas ke kiai kampung. Aku ceritain semua dari awal sampai akhir. Kiai itu cuma diam terus bilang, Pak Rojak, anak sampean udah ditandai. Mereka suka gorengannya dan sekarang mau ngambil penerusnya. Aku shock. Terus saya harus gimana, Yai? Kiai itu bilang cuma ada 1 cara. Mengembalikan apa yang pernah aku bawa dari pasar itu. Termasuk koin emas dan sisa barang dari malam kejadian dulu. Malam itu juga, aku diajak ke jalan setapak. Bawa semua barang yang pernah aku simpan. Koin dan daun pisang. Bahkan serbet bekas jualan di ujung jalan. Kami berdoa, aku harus minta maaf dan menyatakan gak akan pernah lagi jualan di dunia mereka. Tapi waktu doa selesai, angin kencang tiba-tiba datang dari arah ladang. Kabut tebal muncul lagi dan dari dalamnya aku melihat sosok bayangan Damin. Tapi wajahnya udah bukan wajah manusia. Matanya kosong, tubuhnya kurus, kulitnya menghitam seperti arang. Dia bawa gerobak, tapi roda gerobaknya tinggal 1. Dia berjalan pelan, menyeret gerobak ke arah kami. Damin bicara dengan suara berat. Aku gak bisa pulang Jak, tapi mereka udah dapet yang baru. Aku langsung noleh ke arah Dimas, tapi anakku tiba-tiba gak ada di sampingku. Aku panik, teriak-teriak manggil nama Dimas, tapi Kiai pegang pundakku. Tenang, dia belum diambil sepenuhnya. Kami terus berdoa, baca ayat-ayat pelindung sampai akhirnya terdengar suara tangisan anak dari semak-semak. Aku lari dan nemuin Dimas pingsan. Tubuhnya dingin tapi masih hidup. Beberapa hari kemudian, jalan setapak itu ditutup warga. Di atasnya dibangun musola kecil atas saran Kiai. Dan aku jualan lagi. Tapi sekarang di depan rumah aja, nggak keliling, nggak nyari pasar baru, dan gorengan. Sekarang aku nggak jualan gorengan lagi.
cuma kopi dan teh hangat. Karena setiap aku goreng pisang, bau itu muncul lagi dan mereka datang lagi.